إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa kita bersalawat untuk Rasulullah salawatullahi alaihi wasallamuh, yang dengan beliaulah Allah keluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Ummatul Islam, sesungguhnya di antara pokok keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mengagungkan dan menghormati para umara, pemimpin-pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka memimpin manusia, mengurusi manusia. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang hasan insyaallah, Rasulullah SAW bersabda, man akramas sultan akramahullah, siapa yang memuliakan sultan, penguasa, maka Allah akan muliakan ia. Karena sesungguhnya dengan memuliakan sultan ya akhal Islam akan terjaminlah keamanan. Dengan memuliakan sultan ya akhal Islam akan menjadi amanlah kehidupan. Ketika sultan sudah tidak dihormati, ketika sultan itu tidak diagungkan dan tidak diberikan hak-haknya, dan rakyat pun tidak mempunyai adab terhadap penguasanya, pastilah ya akhal Islam tidak akan pernah terhasilkan keamanan selama-lamanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang banyak, sebagaimana telah dicatat oleh para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam para ulama hadis yang lainnya dalam kitab-kitab hadis mereka, memerintahkan kita untuk senantiasa menaati para umara walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka menzalimi kita ya akhwat Islam. Ini dia Imam Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dalam hadis ini, walaupun ia seorang hamba sahaya Ethiopia, padahal hamba sahaya Ethiopia secara hukum Islam tidak pernah mungkin menjadi pemimpin secara syar'i. Karena di antara syarat pemimpin dalam Islam, dia tidak boleh seorang budak, dia tidak boleh seorang hamba sahaya, dia haruslah seorang merdeka. Akan tetapi apabila ia menjadi pemimpin, dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia,
Lihatlah ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, di antara hak pemimpin yang agung yang paling besar adalah mendengar dan taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Karena apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh menaatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya umatul Islam, adab yang kedua, hak mereka yang harus kita penuhi sebagai seorang rakyat terhadap mereka adalah doakan mereka kebaikan. Karena sesungguhnya mendoakan mereka adalah ya akhul Islam kebaikan untuk kita semuanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita dan Allah pun menjadikan pemimpin kita pemimpin yang saleh dan bertakwa, demi Allah tentu kebaikan pemimpin ini untuk rakyat semuanya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari menganggap bahwasannya orang yang mendoakan keburukan kepada penguasa itu tanda dia sebagai ahlul hawa, ahlul bid'ah yang harus kita waspadai. Beliau berkata, "I'la idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa innahu min ahli sunnati insyaallah. Wa idza ra'aitu rajulan yad'u 'ala sultan fa innahu min ahli al-hawa fahdharhu." Apabila kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ia termasuk ahlus sunnah insyaallah. Dan apabila kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk penguasa, maka ia termasuk ahlul hawa, maka waspadailah ia, kata beliau. Umatul Islam, para ulama terdahulu mereka mengatakan seperti Fudail bin Iyad dan Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Kalaulah aku memiliki doa yang dijabah oleh Allah, aku akan peruntukan untuk penguasa. Ya Allah, karena sesungguhnya apabila doa kita didengar oleh Allah, lalu kita doakan mereka dengan kebaikan, maka demi Allah ya akhal Islam, kebaikan itu adalah untuk kita semuanya. Disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar seorang laki-laki mendoakan keburukan untuk Hajjaj bin Yusuf. Tahukah Anda siapa Hajjaj bin Yusuf? Dia seorang pemimpin yang bengis dan kejam. Ia telah membunuh 120.000 kaum muslimin secara pelan-pelan. Di antara orang yang hendak dibunuh oleh Hajjaj adalah Al-Hasan Al-Basri. Kemudian suatu ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar seorang laki-laki berkata, "Allahumma alaika bihajjaj." Ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf. Lalu Al-Hasan Al-Basri berkata, "Jangan kamu lakukan itu." Lalu orang ini berkata kepada Al-Hasan, "Apakah engkau tidak mengetahui bagaimana kebengisan ya Al-Hajjaj bin Yusuf tersebut?" Kata Al-Hasan, "Aku tahu. Akan tetapi aku khawatir apabila Allah mengijabah doa kamu, lalu Hajjaj bin Yusuf pun binasa, ternyata Allah gantikan dengan babi dan kera. Artinya kita tidak tahu, mungkin penggantinya lebih buruk daripada dia." Akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, sesungguhnya kezaliman penguasa itu akibat dosa-dosa rakyatnya. Tidak mungkin kita lawan, dan itu adalah merupakan azab Allah. Tidak mungkin kita lawan azab Allah dengan senjata, tapi harus dilawan dengan doa. Harus dilawan dengan ya akhwat Islam tadarru. Harus dilawan dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim berkata bahwasanya penguasa itu mir'atul ra'iyah, cermin dari sebuah rakyat. Apabila rakyat itu beriman, bertakwa, rakyat itu mereka yang saleh, insyaallah Allah berikan kepada mereka pemimpin yang saleh. Tapi ketika rakyat itu rakyat yang zalim, rakyat yang banyak berbuat maksiat, rakyat yang berbuat syirik, maka Allah pun akan memberikan pemimpin yang semisal dengan mereka. Ummatul Islam. Kemudian di antara hak yang harus kita penuhi juga ya akhwat Islam, bersabar terhadap kezaliman mereka. Kata para ulama,
Fitnat sabrun khamsina sanah. Bersabar 50 tahun menghadapi pemimpin yang zalim lebih baik daripada fitnatun tadum, fitnah yang terus menerus, yang tak pernah ada putus-putusnya. Lihatlah ya akhwal Islam, negeri-negeri ketika mereka tidak sabar, lalu mereka mengadakan pemberontakan, hasilnya luar biasa. Bukan keamanan yang mereka rasakan, bukan ya akhwal Islam kenikmatan yang mereka rasakan, yang ada adalah ketidakamanan, ketidaknyamanan, kehidupan mereka di bawah ancaman, kehidupan mereka ya akhwal Islam sangat jauh dari ketentraman. Oleh karena itu ya akhi, jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita. Demi Allah, yang Rasulullah perintahkan kepada kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, itu yang terbaik untuk kita. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang hatinya bagaikan hati syaitan, tapi berada di dalam tubuh manusia. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin yang jahat seperti itu wahai Rasulullah, yang hatinya hati syaitan berbadan manusia? Kata Rasulullah, isma' wa ati', tetaplah mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Subhanallah, hadis ini memang berat sekali ya akhi, tapi manfaatnya luar biasa. Lihat di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, beliau disiksa 2 tahun lamanya untuk disuruh mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, tapi beliau tidak mau. Dan terus beliau disiksa 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun kemudian ia pun dibebaskan. Kemudian para fuqaha Baghdad berkumpul di rumah Imam Ahmad dan mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada penguasa di zaman itu. Namun Imam Ahmad melarang, padahal beliau sudah disiksa. Imam Ahmad melarang dan beliau membawakan hadis-hadis yang memerintahkan untuk sabar, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk tidak memberontak dan membangkang. Lalu kemudian para fuqaha pun menaati titah Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, hasilnya luar biasa. Tak lama kemudian penguasa yang zalim ini pun meninggal dunia, digantikan oleh Mutawakkil 'ala Allah. Dia seorang pemimpin yang adil, yang cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya akhwal Islam, hasil dari kesabaran. Karena sabar itu lebih manis daripada madu ya akhwal Islam. Namun ketika kita tidak sabar, demi Allah, pasti itu lebih pahit dari segala sesuatu yang pahit rasanya. Umat al-Islam, inilah ya akhi yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Camkanlah baik-baik. Jangan terbakar oleh perasaan-perasaan. Camkanlah baik petuah-petuah Rasulullah. Dahulukan titah beliau daripada perasaan dan akal-akal kita. Walaupun mungkin menurut perasaan kita ini sesuatu yang tidak baik, walaupun menurut perasaan akal kita ini sesuatu yang aneh, akan tetapi Allah lebih tahu daripada kita. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu dan kamu tidak tahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, namun bukan berarti kita tidak mengingatkan penguasa, bukan berarti kita tidak menasehati penguasa. Tentunya nasihat harus kita berikan ketika mereka berbuat kesalahan ya umat al-Islam. Akan tetapi tata cara nasihat pun telah diatur oleh Islam. Lihatlah Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah tata cara yang tentunya Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu.
Beliau bersabda, man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah terang-terangan di hadapan rakyatnya. Wal yakhlu biyadih, hendaklah ia nasihati. Wal yakhlu bih, hendaklah ia menasihati secara rahasia, kata Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah lakukan itu? Kenapa Rasulullah perintahkan demikian? Karena penguasa mempunyai kewibawaan yang harus dijaga, ya akhal Islam. Apabila kita menasihati penguasa di hadapan rakyatnya, itu artinya kita hendak merusak kewibawaan dia. Itu namanya, ya akhal Islam, sama saja memprovokasi massa supaya masyarakat akhirnya tidak menghormati dia lagi. Oleh karena itu Ibn Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala berkata, berbeda antara menasehati dengan menta'yir, yaitu menebar aib. Menasehati adalah engkau nasihati dia dengan engkau saja berdua. Sedangkan apabila engkau nasihati ia di depan orang-orang, itu artinya engkau menebar aibnya. Umat al-Islam, barangkali ada orang berkata, aku sudah menasihati dia secara rahasia, tapi dia tidak mau mendengarnya. Maka aku harus menasihatinya secara terang-terangan. Maka kita katakan, dengarkanlah titah Rasulullah tersebut. Kata Rasulullah SAW, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah, jangan terang-terangan. Wal yakhlu bih, hendaklah ia secara rahasia sampaikan kepadanya. Fa in qabila, bila pemimpin tersebut menerima, maka alhamdulillah. Wa illa, maka apabila si pemimpin tidak menerima nasihatmu, apa kata Rasulullah? Faqad adda alladhi alaih, maka ia telah melaksanakan tugasnya. Ya akhal Islam, bukan syarat nasihat kita didengar nasihat kita. Yang terpenting kita sudah memberikan nasihat dan menyampaikan kepada mereka. Adapun mereka tidak mendengar, itu antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jangan memanas-manasi masyarakat. Jangan memberikan provokasi-provokasi yang menyebabkan akhirnya masyarakat menjadi masyarakat yang tidak menghormati pemimpinnya. Bila demikian keadaannya, demi Allah, tidak akan pernah kita merasakan lagi ketentraman di negeri-negeri kita ini. Ummatal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Semua itu, ya akhi, hikmah yang agung dari pencipta langit dan bumi. Semua itu, ya akhi, sebagai perintah dan titah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semoga Allah memberikan kepada kita, ya akhal Islam, kekuatan untuk bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Semoga, ya akhal Islam, Allah memberikan kepada kita juga kekuatan dan kesabaran menghadapi dan menjalankan titah Allah dan Rasulnya tersebut. Dan kita doakan juga, ya akhal Islam, semoga pemimpin kita di negeri ini, semoga pemimpin kita di kota ini diberikan oleh Allah senantiasa hidayah, senantiasa diberikan oleh Allah taufiknya, senantiasa diberikan oleh rahmatnya. Bayangkan apabila setiap antum berdoa kepada Allah dan ternyata Allah dengar doa antum, dan Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Demi Allah, pasti kita akan merasakan kenikmatan di dunia sebelum kenikmatan di akhirat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan itu. Beliau bersabda, fasbiru hatta talqauni al-haud, bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Ini sebagai sebuah sinyal dari Rasulullah bahwa orang yang tidak bersabar menghadapi pemimpin, maka ia tidak akan bisa minum dari telaga haud. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir li wulati umurina, Allahumma hdihim
Allahumma waffiqhum, Allahumma arhamhum, Allahumma ahdihim ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.